40 Tamu dan Surat. Dipublikasikan oleh Blog Normi. Saat sore, pemandangan di Istana Ular juga tidak kalah indahnya. Cheo-san berada di taman belakang. Ia sedang menikmati arak sambil menikmati taman belakang Istana Ular yang sangat indah. Ada kolam kecil yang indah. Di dalamnya terdapat berbagai macam ikan hias. Melihat mereka berenang dan bermain sudah merupakan hiburan tersendiri bagi Cheo-san. Di sekeliling kolam terdapat jalan setapak yang berisi batuan berwarna-warni yang indah. Di sekeliling jalan setapak itu pun diliputi rumput hias yang terpotong rapi. Di pojok taman, terdapat paviliun kecil. Di sini terdapat meja kecil dan terdapat sebuah kecapi yang besar. Cheo-san pernah memainkan kecap yang besar saat di rumah Hu Jin dulu. Kini ia duduk memainkannya. Entah karena memang bakat musiknya menurun dari ayahnya, Cheo-san memainkan dengan sangat indah. Amlin Hua yang saat itu sedang berada di kamarnya, sayup-sayup mendengar suara dan nyanyian Cheo-san. Sebuah lagu yang indah namun menyedihkan. Lagu yang menyedihkan memang sering sekali terasa jauh lebih menyenangkan daripada lagu yang menceritakan tentang kebahagiaan. Orang yang sedang bahagia pun kadang ikut sedih ketika mendengar lagu yang sedih. Sedangkan orang yang sedih jarang ada yang ikut berbahagia karena mendengar lagu tentang kebahagiaan. Apakah itu berarti orang yang sedih hatinya jauh lebih banyak daripada orang yang berbahagia? Entahlah. Tapi seberapa banyak orang yang bahagia yang pernah kau temui, kebanyakan orang pasti merasa hidupnya menyedihkan dan membosankan. Walaupun ia orang yang paling kaya sekalipun. Karena jika kau menganggap kebahagiaan terdapat pada harta yang banyak, maka hidupmu hanya akan habis mengejar harta. Lalu kapan kau akan menikmati hartamu? Uang memang perlu, tapi uang bukanlah kebahagiaan. Kebahagiaan adalah ketika engkau mampu menerima dirimu apa adanya, menjadi dirimu sendiri, hidup dengan caramu sendiri. Bagaimana mungkin kau hidup dengan caramu sendiri jika kau terus diperbudak keinginan? Dentingan Dawai Him merasuk ke jiwa. Orang yang jiwanya mabuk bukan karena minum atau makan sesuatu yang memabukkan. Tentulah mabuknya adalah mabuk yang paling indah. Mabuk seperti ini selalu lebih menyenangkan. Amlin Hua begitu mendengar musik seindah itu, justru tidak berani keluar kamarnya. Memang kata orang, sesuatu yang indah itu harus dinikmati sedikit demi sedikit. Ia lebih memilih menikmati suara yang sayup-sayup itu. Desir angin sore hari, dentingan dawai, dan nyanyiannya merdu. Jika kau tidak bisa menikmati ketiga hal ini, mungkin sudah tidak ada hal lagi di dunia ini yang bisa membuatmu bahagia. Daun-daun jatuh dari pucuk-pucuk dahan. Mungkin karena musim gugur telah tiba, tapi juga mungkin karena pepohonan pun ikut bersedih mendengarkan lagu seindah dan sesedih ini. Karena memang, perpisahan dua orang kekasih jauh lebih menyedihkan daripada kisah tentang kematian. Daun sekering ini, masakah bisa sekering hati manusia yang kesepian? Kolam seluas ini, masakah bisa menampung air mata kekasih yang terluka? Bebatuan sekeras ini, walaupun tuli, mungkin akan ikut menangis juga mendengar kisah-kisah sedih tentang kehidupan manusia. Maka siapakah hatinya yang tak akan tersentuh mendengar nyanyian sesedih ini? Tak terasa air mata Amlin Hua pun ikut menetes. Jika pendengar saja menangis, bukankah yang bercerita akan jauh lebih banyak air matanya? Cheo-san tahu air mata sedang menetes deras di pipinya. Tapi ia menikmatinya. Ia menikmati setiap tetesan air matanya. Baginya setiap tetes adalah tegur sapa dari kekasih yang dirindukannya. Bagaimana kabarmu, Meilan? Apakah engkau di sana merindukanku juga? Apakah engkau di sana selalu setia menanti kepulanganku? Apakah engkau akan selalu menatap pintu depan rumahmu, seperti aku juga menatap garis kaki langit? Perpisahan ini baru sekejap, tapi yang sekejap itu justru yang paling menyakitkan. Lelaki sekuat apapun, jika berpisah dengan kekasihnya, pasti akan lemah juga hatinya. Karena tegar bukan berarti tanpa air mata. Tegar berarti menghadapi apapun walaupun kau harus tersakiti, terluka, dan bersedih karenanya.
Ang Lin Hua kini mengerti mengapa ia tidak ingin keluar dari kamarnya. Ia tahu Cheo San sedang bersedih. Oleh karena itu ia tak ingin kehadirannya akan mengganggu Cheo San. Karena kadang-kadang, menangis itu justru jauh lebih membahagiakan daripada tertawa. Tak terasa lagu sudah berhenti. Tak terasa yang tertinggal hanyalah kesunyian belaka. Sinar merah matahari sore, daun-daun berguguran, angin berhembus, desahan ranting-ranting pohon berbisik merdu. Apa yang lebih indah daripada itu semua? Tapi herannya, orang-orang yang mengaku bahagia justru tidak bisa menemukan keindahannya. Justru orang-orang yang bersedih hatilah yang bisa menikmati keindahannya. Ang Lin Hua menyalakan lilin dan obor penerang. Di dalam istana memang sudah mulai gelap. Ia lalu beranjak ke taman belakang. Paviliun tempat Cheo San berada ternyata sudah terang. Cheo San duduk di sana. Saat melihat Ang Lin Hua datang membawa obor, Cheo San tersenyum. Tapi Ang Lin Hua bisa melihat bekas-bekas kesenduan di sana. Ia membalas senyum Ang Lin Hua dan mengangguk pelan. Lalu ia menerangi beberapa obor yang ada di sekeliling taman pula. Sekejap suasana taman belakang menjadi sangat indah. Mari duduk di sini, Xiaoqia, kata Cheo San. Tunggu hamba ambilkan arak, kaucu, tukas Ang Lin Hua. Tak berapa lama ia kembali dengan sebuah guci arak dan 2 buah cangkir. Ia duduk di hadapan Cheo San lalu menuangkan arak ke dalam cangkir dengan lembut. Bau harumnya menebar kehangatan di paviliun itu. Cheo San langsung tahu arak apa itu. Arak Lin Sam, istimewa. Xiaoqia, Nona, memang pintar memilih arak, katanya. Arak itu ada seninya, bukan hanya kau harus kuat meminumnya, bukan saja kau harus tahu ciri-cirinya, bukan saja kau harus tahu khasiatnya, bukan saja harus kau tahu cara meminumnya, tapi kau pun harus tahu memilihnya di saat yang tepat. Selalu ada arak yang berbeda untuk dinikmati di saat yang berbeda pula. Seni seperti ini, kalau bukan seorang peminum arak, tentu tak akan paham. Teguk demi teguk telah tertenggak, yang ada hanya kehangatan. Mereka walau duduk saling berhadapan, tidak mengucapkan sepatah kata pun, seperti tenggelam dalam pikiran masing-masing. Kita kedatangan tamu, kata Cheo San memecah kesunyian. Dalam sekejap mata ia sudah menghilang dari hadapan Ang Lin Hua. Si Nona akhirnya menyusul juga. Begitu sampai di depan pintu depan, terdengar suara dari gerbang. Salam kepada kaucu, semoga panjang umur. Ang Lin Hua menarik sebuah tuas yang berada di dekat pintu depan tempat ia berdiri. Belum. Terdengar suara gerbang depan terbuka. Pintu gerbang itu terbuat dari besi besar yang tingginya beberapa kaki. Gerbang yang sangat kokoh karena memang tempat itu dulunya adalah benteng pertahanan. Puluhan orang lalu masuk, pakaian dan dandanan mereka pun aneh-aneh. Sekali pandang saja Cheo San tahu jika mereka adalah anggota Mokau. Begitu tiba di hadapan Cheo San, segera orang-orang itu berlutut dan kembali mengucap kalimat yang sama. Salam hormat kepada kaucu, semoga panjang umur. Juga salam kepada Sengko, perawan suci. Berdirilah, jawab Cheo San. Dalam hati dia kagum juga dengan nama panggilan Ang Lin Hua, perawan suci. Dia ingin tersenyum. Tapi Cheo San saat ini bukanlah Cheo San yang senyumnya jenaka dan berkelakukan seenaknya. Cheo San yang ini adalah seorang Mokau kaucu. Apa yang membawa saudara-saudara sekalian ke sini? Tanyanya. Kami mendengar bahwa kaucu yang lama telah meninggal, dan Tuan telah diangkat sebagai kaucu yang baru, jawab salah seorang. Itu benar, aku akan bercerita. Mohon saudara-saudara sekalian mendengarkan. Cheo San pun bercerita, sebuah cerita yang sama dengan yang ia ceritakan kepada Ang Lin Hua. Puluhan orang-orang yang mendengarkan itu tertunduk. Mereka semua meneteskan air mata. Salah satu dari mereka bertanya, bolehkah kami melihat kuburan kaucu yang lama? Saat ini aku belum mencari jasad beliau, dan jasad saudara-saudara yang lain. Dalam beberapa hari ini mudah-mudahan aku bisa menemukannya. Apakah ada kemungkinan jasad-jasad itu masih disimpan para pengkhianat dari rumah bordil?
Tanya salah seorang. Mungkin saja, tapi beri aku waktu. Aku akan menemukannya. Biar saya saja, Kau Cu. Salah seorang maju dan mengajukan diri. Orangnya sudah cukup tua dan rambutnya sudah hampir putih seluruhnya. Chiosan seperti pernah bertemu dengannya. Samar-samar ia mengingat-ingat. Nama hamba Hing Lioktai. Hamba adalah ketua cabang daerah Hubei. Nona Hua telah mengenal hamba. Chiosan menoleh ke Anglin Hua. Ah, jika Hing Susiok, paman, yang menanganinya, kiranya kita semua boleh berlega hati, sahut Anglin Hua. Saat ini, jika diperintahkan, hamba langsung berangkat sekarang juga, kata Hing Lioktai. Susiok boleh berangkat besok pagi. Sekarang ini marilah semua saudara masuk dan menikmati arak, kata Chiosan. Terdengar suara mereka semua bersorak. Karena tidak ada pelayan, orang-orang ini yang melayani diri mereka sendiri. Untunglah dari rombongan ini terdapat beberapa orang wanita. Para wanita ini menyiapkan makanan, minuman, dan tentu saja arak yang keras. Jika ramai-ramai, arak yang paling keras itu yang paling cocok. Chiosan berkisah tentang banyak hal. Ia mengakrabkan diri dengan anak buah barunya itu. Anglin Hua sudah menunjukkan surat pengangkatan Chiosan. Oleh sebab itu orang-orang ini menjadi lebih yakin lagi. Walaupun suasana sedang dirundung duka karena kehilangan Kau Cu yang lama, tak ayal mereka kagum juga dengan Chiosan. Anglin Hua yang menceritakan semuanya, bagaimana Chiosan mengalahkan ilmu menghisap matahari, dan juga mencoba menyembuhkannya. Dunia hal yang paling dihormati dalam dunia Kanglong memang adalah ilmu silat dan ilmu ketabiban. Chiosan memiliki kedua-duanya dalam tingkatannya yang sangat tinggi. Setelah makan malam dan acara minum arak selesai, Chiosan berkata, "Dengarkan titah Kau Cu." Semua orang, termasuk Anglin Hua langsung berlutut. Chiosan berdiri dengan gagah. Karena banyaknya kejadian yang menghebohkan di dalam dunia Kanglong, sehingga kita tidak bisa membedakan mana kawan, lawan, dan pengkhianat, maka aku memerintahkan kalian untuk segera kembali ke posisi masing-masing esok hari. Hanya beberapa orang yang kuminta tinggal di sini untuk mengurus segala keperluan di Istana Ular. Chiosan memang ketika tadi saat mengobrol dengan orang-orang ini telah mencoba menyelami sifat mereka satu persatu. Dengan pengetahuan yang dibacanya dari kitab yang diberikan Hu Hujin, ia sedikit banyak sudah bisa menyelami sifat manusia, dan apa-apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Ia lalu menyebutkan nama-nama. Hing Lioktai, Si Peng, Hok Jin, Goan Saitan, Yang Tianbu, Lim Tin, dan Chua Chin Sin harap tinggal. Saudara-saudara yang lain silakan pulang besok. Saya akan memberikan tugas khusus kepada saudara-saudara yang paling besok. Kami dengar dan kami laksanakan, teriak seluruh anggota yang ada. Silakan semua beristirahat. Bagi yang ingin bercengkrama dulu silakan saja. Bagi yang ingin tidur, silakan pilih kamarnya masing-masing. Perintah selesai, silakan bubar, kata Chiosan. Terdengar gagah dan berwibawa, seperti ia telah menjadi Kau Cu selama bertahun-tahun. Ia sendiri tidak segera pergi tidur melainkan kembali duduk di paviliun taman belakang. Ia duduk sambil memperhatikan anggota-anggota yang lain. Ada yang meneruskan makan, ada yang berbincang-bincang dengan sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Ada yang diam saja, ada juga yang sedang mempertontonkan silat. Mungkin sedang memperlihatkan jurus baru kepada sahabat-sahabatannya. Chiosan memberi perintah memanggil Hing Lioktai. Segera Hing Lioktai pun datang menemuinya. "Salam Kau Cu," katanya sambil menjura. Chiosan mengangguk dan tersenyum. "Silakan duduk Susiok," katanya. Tidak berani, Kau Cu harap jangan memanggil hamba Susiok, Paman. Aku memanggilmu dengan panggilan yang aku suka, Susiok, jawab Chiosan tersenyum. "Ah, Kau Cu sungguh seseorang yang rendah hati," kata Hing Lioktai. "Kau Cu, ada petunjuk apa?" tanya Hing Lioktai. "Kita pernah bertemu, tapi Susiok memang pasti tidak tahu." "Benarkah, Kau Cu?" tanya Hing Lioktai.
kau bukankah dulu pernah menjadi petani tua dan memberi sepatu kepada seorang pemuda? Sejujurnya, hamba banyak memberikan sepatu kepada banyak orang, jawab Ling Lioktai. Chiosan paham. Rupanya orang ini memang sudah sering punya tugas jadi mata-mata Mokau. Aku dulu adalah seorang pemuda berwajah pucat yang datang kepadamu tanpa sepatu. Apakah di pinggiran hutan bambu di tepi air terjun Huei, ada desa kecil bernama Taulem di kaki Gunung Butongsan? Hamba bertugas bertahun-tahun di sana. Ya, kejadian itu baru beberapa bulan yang lalu. Mungkin belum sampai sekitar setahunan. Hamba saat itu mendapat perintah dari Kaucu yang lama untuk menetap di sana. Beberapa orang anggota memang mendapat perintah untuk menetap di beberapa daerah sekitar kaki Gunung Butongsan. Oh, kalian diperintahkan Kaucu yang lama untuk mencari kabar tentang pemuda bernama Chiosan, bukan? Benar Kaucu. Akulah pemuda pucat yang dulu kau berikan sepatu itu. Susiok, kata Chiosan tersenyum. Ah, mohon maaf Kaucu. Mohon maaf, kata Ling Lioktai sambil bersujud berkali-kali. Sudahlah, apa yang harus dimaafkan? Tukas Chiosan sambil tersenyum. Lanjutnya, aku hanya ingin bertanya. Silahkan, Kaucu. Setelah kau memberiku sepatu yang berisi penanda jejak, dan kemudian aku tiba di kota Liuya, dua orang yang menguntitku adalah anak buahmu, tanya Chiosan. Benar, Kaucu. Lalu kenapa mereka mati? Yang membunuh mereka adalah ketua Mokau cabang Liuya, Kaucu. Mereka berdua terpaksa harus dibunuh agar jangan sampai membocorkan rahasia bahwa Mokau tertarik untuk mencari tahu rahasia Anda, Kaucu. Oh, aku mengerti sekarang. Di mana ketua cabang kota Liuya? Dia belum datang, mungkin sedang dalam perjalanan. Kalian mengerti tentang pergantian Kaucu ini? Apakah dari Cukatong? Benar Tuan, ia mengirimkan surat ke beberapa cabang kita, mengatakan bahwa Tuan berada di Istana Ular. Baiklah, ada lagi yang ingin Susiok sampaikan? Tidak ada lagi, Kaucu, kata Ing Liantai menggeleng. Mari kau duduklah di sini Susiok, ada hal yang ingin ku minta kepadamu. King Lioktai duduk di hadapan Chiosan. Biasanya, bagaimana cara partai kita saling mengirim kabar? Tanya Chiosan. Kita biasanya menggunakan merpati. Dalam beberapa saat saja, kabar sudah langsung sampai ke semua cabang. Tergantung jauhnya jarak antar kota, jawab King Lioktai. Begitu, baiklah aku akan menuliskan surat kepada seluruh anggota kita. Bisakah Susiok mengirimkannya kepada beberapa cabang? Ada beberapa hal yang harus ku sampaikan kepada beberapa ketua cabang. Siap laksanakan, Kaucu. Chiosan lalu mendiktekan isi suratnya. Intinya meminta agar setiap cabang menggunakan daya upaya untuk menyelidiki tentang para pembunuh bertopeng. Berhati-hati terhadap racun baru yang sangat dahsyat, serta sebisa mungkin tidak bentrok dengan partai lain, baik yang besar maupun yang kecil. Begitu selesai didikte, King Lioktai lalu menyalinnya menjadi beberapa surat, kemudian mengirimkannya. Chiosan lalu memintanya untuk istirahat karena besok pagi-pagi sekali King Lioktai harus segera pergi melaksanakan tugas menyelidiki keberadaan jenazah Kaucu lama dan anggota-anggota yang lain. Chiosan kini sendirian lagi. Ia ingin memainkan him tapi merasa akan mengganggu anggota-anggota lain yang sedang beristirahat. Karena belum mengantuk, Chiosan berencana untuk duduk-duduk di situ sampai larut malam sambil minum arak. Sampai larut malam baru ia tertidur dengan pulas di pavilion itu. Padahal ia tahu, ada beberapa pasang mata yang sedang memperhatikannya di dalam kegelapan. Saat bangun, hari belum begitu pagi. Bau masakan dari dapur sudah menari-nari di hidungnya. Saat bangkit, ternyata sudah ada seguci teh panas, serta sepiring kue-kue. Enak juga, jadi Kaucu. Segala sesuatunya sudah dilayani orang lain. Pantas saja banyak orang ingin menjadi pemimpin, pikir Chiosan. Chiosan menikmati secangkir teh, dan mencomot satu kue. Setelah itu dia bangkit dan pergi ke dapur. Ternyata si Peng, Lim Tin,
dan Chua Chin Sin sudah berada di sana. Mereka memasak banyak sekali makanan untuk puluhan anggota yang ada di sana. "Hei, kalian sudah bangun? Sini ku bantu memasak," kata Chiosan. "Ah kau Chu, mana kami berani." Mereka semua mencegah Chiosan jangan sampai turun tangan. Tapi apa daya, Chiosan sudah menggunakan kata-kata andalannya, "Ini perintah." Sambil tersenyum ia lantas saja menumbuk bumbu. Ketiga anggota wanita Mokau itu tak bisa berkata apa-apa lagi. Ketika matahari sudah mulai naik, dan tanah terlihat sudah terang, masakan yang disiapkan mereka berempat sudah matang. Kesemuanya makanan enak. Rupanya semalam ada beberapa anggota yang pergi berburu ke hutan belakang dan berhasil menangkap beberapa rusa, ayam hutan, dan ular. Hasil tangkapan itu diolah Chiosan dengan sangat mantap. Sampai-sampai ketiga anggota wanita itu terheran-heran. Mereka saja tidak mampu masak seenak dan selezat itu. Seluruh anggota lalu makan dengan lahap. Seumur hidup mereka mungkin belum pernah makanan selezat itu. Ketika tahu bahwa hidangan itu adalah hasil masakan Chiosan, mereka semua bergetar, tak ada yang berani bersuara. Mati pun, mana berani kami makan," kata salah seorang. "Maafkan, kami, kau Chu, kami, mereka semua salah tingkah." Chiosan hanya tersenyum. Ia berkata, "Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang paling memperhatikan anak buahnya. Aku justru merasa bangga bisa menyiapkan makanan untuk saudara semua." Begitu mereka mendengar hal ini, mereka lalu berlutut dan bersujud. "Kau Chu sungguh baik dan adil. Kami rela menyerahkan nyawa bagi Kau Chu dan Mokau," teriak mereka keras. "Sudahlah, kalian berdirilah. Kita belum lagi menikmati araknya," kata Chiosan. Tak lama setelah mereka minum-minum, terdengar suara dari gerbang besi depan. Cukat Tong datang menghadap Mokau Kau Chu. "Raja Maling sudah datang." Ternyata lebih cepat dari perkiraan semula, batin Chiosan. Dalam hati ia kagum juga. Langkah Cukat Tong tidak terdengar sama sekali olehnya. Padahal dalam jarak segini, ia biasanya bisa mendengar jika ada orang lain di gerbang depan. Chiosan sendiri yang menyambut Cukat Tong di pintu depan. "Salam kepada Kau Chu, hamba Cukat Tong membawa berita dan mengantarkan surat," kata Cukat Tong. "Salam Cukat Tai Hiap, pendekar besar Cukat," kata Chiosan sambil senyum dan menjura. Kedua orang ini bersikap penuh adat tentunya karena banyak orang di situ. Kalau tidak mereka mungkin sudah saling peluk dan bercanda. "Mari ke belakang. Kita berbicara di sana saja." Chiosan lalu mengajak Cukat Tong ke paviliun belakang. Semua mata memandang Cukat Tong. Tidak menyangka kalau si Raja Maling tanpa tanding ternyata penampilannya sama seperti mereka. Kotor dan aut-autan. Begitu mereka berdua sampai di paviliun belakang. "Ini racunnya sudah kubawa." Ia mengeluarkan sebuah botol kecil. Isinya sebuah cairan seperti air biasa, bening dan tak berbau. "Aku juga membawa surat dari Beng Liong untukmu. Aku bertemunya di jalan." Ia mengeluarkan sepucuk surat. Chiosan lalu membacanya. "Salam hormat. Begitu mendengar kabar dari Cukat Tong bahwa Sante telah menjadi Mokau Kau Chu, aku sangat bahagia. Tian, langit, memang sangat adil dan mengerti perjalanan hidup manusia. Tapi kebahagiaan ini serasa tawar saat kubayangkan engkau akan banyak menanggung banyak urusan. Saat ini pun aku terpaksa meminta bantuanmu. Pergerakan tentara Mongol di perbatasan membuat tentara kerajaan sangat terdesak di sana. Baru-baru ini Kaisar mengumumkan permintaan bantuan kepada seluruh kaum Kangou untuk turun tangan membantu kerajaan. Hal ini, ditambah lagi dengan urusan pembunuh bertopeng membuat kaum Kangou juga semakin terdesak. Karena itulah pertemuan pemilihan Bulim Bengcu dimajukan dari tahun depan, menjadi 3 bulan lagi. Pertemuan akan diadakan di puncak Gunung Taisan. Aku harap Sante bersama Mokau yang kau pimpin bisa turut turun tangan dalam kedua urusan ini. Sekali lagi aku mohon maaf karena harus merepotkan dirimu. Semoga kita bisa bertemu di puncak Taisan 3 bulan lagi, tanggal 15. Saudaramu, Beng Liong.
Chio-san melipat kembali suratnya. Ia berpikir lama sekali. Cokat Tong diam saja, karena ia tahu Chio-san sedang memikirkan urusan yang sangat penting. Chio-san lalu tersenyum lebar. Ada kau di sini. Jika tidak ku cekoki arak sampai mampus. Jangan bilang namaku Chio-san.